Mas, lampunya mas. Mas. Ini gimana dong mas? Mas. Coba mas periksa deh, pasti ada sesuatu itu di dalam mas. Coba mas periksa. Kamu sabar. Coba pelan-pelan mas, pelan-pelan mas. Sate. 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 Kok sepi ya? Nggak seperti biasanya. Mana dagangan saya masih banyak. Sate. Sate. Kok leher saya merinding ya? Duh. Bang, sate bang. Ses- Satenya 200 tusuk ya bang. 200 tusuk. Iya bang. Alhamdulillah. Kalau begitu saya bikinkan, Neng. Kalau gitu saya ambil uangnya ke dalam ya bang. Iya ya, Neng. Oh, 200 tusuk. Banyak dah ya. Perempuan itu kemana ya? Katanya ngambil duit. Kok lama sekali? Atau saya masuk aja ke dalam ya? Bang, ngapain lu di mari? Tadi ada perempuan pesen sate. 200 tusuk. Tapi orangnya tidak balik-balik. Lu ngadi-ngadi ya? Lu tahu Pan, ini rumah tusuk sate? Bang, rumah ini udah lama kosong. Gak mungkin ada yang beli sate toh. Jangan-jangan teh nu pesen teh. Jurik, Curik apaan curik itu? Kasih tahu. dedemit, setan. Hah? Setan? Hah? Itu setan. Kabur ya rumah. Kabur. Aduh, setan beneran. Nggak jualan sate ini. Tolong! Tolong! Ya masa iya sih? Walaupun dia orang nih misalnya, nggak mungkin ada pesen sate sampai 200 tusuk. Coba lu pikir, kecuali di rumahnya tuh lagi ada arisan begono. Uluh yen, teu naon terjadi masalah atunya siapa yang pesen. Nu penting mah eta teh menguntungkan penjual sate, apalagi orderan teh loba kitunya. Walah Put, tapi yang pesan sate tiba-tiba ngilang itu sopo toh? Lah kalau nggak demit, ya nggak mungkin orang toh Bu Nurul. Udah, ibu-ibu jangan suuzon dulu. Jangan yang memang benar, yang pesan sate itu orang, bukan demit. Cuma orangnya pergi, ya nggak Nanan? Bener tuh Bu Nurul bilang, udah jangan pada mikir yang enggak, mending pada belanja tuh ya. Emang kagak lapar apa di rumah belum pada masak juga ya? Ada yang datang. Lah, jangan-jangan dia mau pindah situ toh Bu Nurul? Tetangga baru ya? Yuk, samperin. Ibu itu kan si Citra. Lah, kayak itu sayuran dibawa. Assalamualaikum. Ternyata tetangganya itu Ferdi, Ana sama Citra ya. Namanya kalian mau pindah ke sini ya? Iya Bu Nurul. Walah Re, kok mau sih pindah ke sini? Rumah ini udah lama kosong toh. Terus tempatnya posisinya tusuk sate lagi. Jangan-jangan kalau tusuk sate itu apa toh Put? Katanya mah di rumah ini teh loba jurikna kitunya, apalagi semalam teh ada yang pesen sate. Tapi tidak ada orangnya gitu. Ibu-ibu jangan begitu. Masa orang mau pindah rumah baru ditakut-takuti? Bukan begitu Bu Nurul. Asal ibu tahu ya, ini mereka berdua kan tadinya kan orang kaya. Rumah
rumahnya mewah. Kenapa dia tiba-tiba mau nempatin rumah surem kayak gini? Udah miskin toh, Yen. Ibu-ibu, sembarangan ya kalau ngomong. Sembarangan bagaimana? Ini buktinya lu ada di mari. Hah, jangan-jangan duit lu udah habis ya? Hah? Bilang aja kalau udah kismin gitunya kok. Udah, kita tinggal dulu. Ayo kita belanja sayur lagi, ayo. Hah? Ya. Baik. Ih, baper. Yang penting kita teh sudah ngasih tahu aturu biarin aja kalau Orang keturu dikit. Iya nih, belanja ke bawah. Mas, kita nggak bisa gitu tinggal di tempat lain. Kalau ternyata gosip tentang rumah ini tuh bener gimana, Mas? Masa kamu tega sih sama aku? Mas, aku ngomong, kamu jawab dong. Kamu tahu nggak berapa kerugian aku dari bisnis yang gagal kita? Aku juga nggak mau beli rumah ini. Lagian ngapain sih kamu dengerin kata-kata orang? Mas, nggak mau tahu. Pokoknya aku pengen balik lagi ke rumah kita yang dulu. Aku nggak mau tinggal di sini, Mas. Kamu ini ya, kalau aku nggak butuh uang, aku nggak mungkin jual rumah lama kita. Kamu bisa ngertiin dikit nggak sih? Mas, bisnis kamu yang bermasalah. Kenapa jadi ikutan aku yang susah sih, Mas? Kan aku jadi nggak bisa pamer-pamer kayak biasanya, Mas. Citra, kamu ini lama-lama ribet ya. Aku ini capek. Kamu bukannya bantuin malah ribet. Mas Ferdi. Anak. Kok kebuka sendiri ya? Enggak. Pasti tadi aku nutupnya nggak rapat. Tadi lihat ada orang di sini. Masa hantu sih? Emang ini rumah nggak beres kali ya? Aduh, gimana ya? Pokoknya aku minta tolong sama kamu. Kamu cariin rumah yang murah-murah aja deket daerah sini ya. Terus kamu tawarin juga ke Mas Ferdi. Fitra, tapi kalau harganya semurah rumah di sini, di sekitaran sini nggak ada. Ya pokoknya aku minta tolong sama kamu usahain ya. Terus kamu juga ceritain soal rumah tusuk sate yang aku dengar. Pokoknya yang bikin aku nggak nyaman, terus takut tinggal di rumah itu, ya. Astagfirullahaladzim, Cit. Itu semua kan cuma mitos, itu semua nggak benar. Ya iyalah kamu ngomong kayak gitu. Kamu sengaja kan jual rumah ini supaya kamu tuh dapat keuntungan. Enggak gitu, Citra. Ini, pokoknya kalau misalkan sampai aku kenapa-napa, kamu juga mesti ikut tanggung jawab. Cit. Astagfirullahaladzim. Ini. Zidan? Kamu ngapain bengong sendirian di sini? Pasti habis nganterin klien untuk survei rumah ya? Pasti kamu juga habis ketemu sama donatur. Iya. Tadi aku ketemu donatur di dekat sini. Kita ngebahas buat program yayasan tahun depan. Terus ngeliat kamu sendirian di sini. Gimana kerjaan kamu? Lancar? Alhamdulillah lancar. Tapi ya 2 minggu lalu aku baru berhasil jual rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi klien aku malah bilang kalau dia ngalamin gangguan di rumah itu. Dan klien aku minta dicariin rumah yang murah lainnya. Apa mungkin yang dibilang sama warga soal mitos rumah tusuk sate itu benar? Tapi Jidan, aku mau nanya sama kamu beneran percaya nggak sih
rumah angker, dan rumah pembawa sial. Aini, di mana-mana nggak ada yang namanya rumah sial atau rumah angker. Pasti ada penyebabnya. Dan mungkin ya ada gosip yang menyebar. Cuman yang pasti nggak ada. Tiba-tiba rumah itu jadi rumah sial atau rumah angker tanpa sebab. Iya sih, aku harus cari tahu hal ini lebih lanjut. Kalau kerjaan kamu udah selesai, gimana kalau Makan siang. ya makan siang bareng? Aku udah tahu banget. Kamu lapar ya? Ya, yuk. Yuk. Zidan, Aini, kalian mau makan ya? Aduh, aku juga belum makan ya. Lapar? Keterlaluan. Pasti ini sengaja banget ngerayu Mas Ferdi untuk beli rumah bermasalah ini untuk dapat keuntungan. Ibu! Aduh, ya ampun, Bu, saya habis ngepel, Bu. Lantainya basah. Ini kamu sengaja ya? Ibu. Saya nggak sengaja, Bu. Nggak sengaja? Sakit? Kamu pikir aku nggak sakit apa? Gara-gara pekerjaan kamu yang gak becus, kamu nggak saya pecat. Bu, jangan pecat saya, Bu. Ibu saya lagi sakit, saya butuh uang untuk berobat ibu saya. Kalau bukan karena ibu kamu yang udah kerja lama sama saya, gak mungkin saya mau mempekerjakan kamu yang gak becus, tau gak? Bu, maafin saya, Bu. Ibu kamu tuh udah penyakitan ya, malah ngasih pengganti yang gak becus kayak kamu, tau gak? Zidan? Kamu nggak apa-apa? Orang lagi minum kok kamu malah nanya sih? Yang ada keselak lagi tau nggak? Nggak apa-apa kok. Nyambung. Ini tuh ada. Maya, aku bisa sendiri kok. Kamu nggak apa-apa? Makasih ya. Pelan-pelan kalau minum ini. Gimana makanannya menurut kamu? Enak nggak? Enak kok. Menurut aku biasa aja sih ini. Kalau aku suka semua makanan, jadi ini enak aja. Bisa tidur lagi. Suara apa itu? Mas Ferdi kemana sih? Belum pulang juga. Tahu rumah sini berhantu. Dana juga nggak berguna lagi. Buka matanya, buka. Ini aku. Ini suami kamu. Tadi aku dengar
ada suara, terus juga ada sosok di situ mas, tapi sekarang udah hilang mas. Ini rumah berantem mas, masih takut. Aduh, perut gue kenyang banget. Ih, aduh. Kok kita jadi lewat mana sih? Ampun. Ini kan serem. Ih. Eluh Yen. Atuh kita teh mau lewat ke mana deui kitunya? Ini teh jalan satu-satunya gitu. Jalan yang biasa kita lewatin teh lagi ada perbaikan. Apalagi lagi musim hujan gini, susah atuh dilewatinnya. Kira-kira dong, lu mau bikin gua mati mendadak? Aku lihat yang serem Toye di situ. Kamu juga apa? Mending lewat jalan lama, lompat-lompat deh. Dia udah kabur. Ibu-ibu, tenang dulu ibu-ibu, ini kenapa teriak-teriak? Itu dilihat yang serem di sana toh. Yuk, kabur. Aku tuh gak halu mas, aku ngerasain sendiri kejadian aneh mas. Emang rumah ini tuh rumah beratu. Mas. Tuh kan aku bilang juga apa kan? Kalau rumah ini tuh rumah berhantu mas. Cukup! Mas, kamu dengerin aku dong mas. Masa kamu gak percaya sama aku mas? Mas, kayaknya aku udah nggak bisa tinggal di sini lagi deh. Mas, gimana kalau kita ngontrak aja deh? Gak apa-apa ngontrak aja ya mas. Aku nggak bisa tinggal di sini mas. Aku bilang kita nggak akan pindah. Kalau kamu pindah sama orang tua, kamu silahkan aku anterin sekarang juga. Satu hal lagi, uang yang kita punya itu buat bayar utang dan perbaiki keuangan kita, bukan buat pindah-pindah. Paham kamu? Iya mas dengerin aku dulu mas. Mas! Yen, Tuti. Setahu iputnya, rumah tangga si Citra sama suami teh harmonis pisan gitunya. Kenapa sekarang teh mereka teh ribut terusnya? Iya. Lah, jangan-jangan karena rumahnya tusuk sate. Jadi rumah tangganya ribut cekcok terus Toyen. Kamu teh bener pisan atuh Tut. Soalnya ibu juga pernah dengernya, konon katanya kata orang tua tehnya, kalau orang tinggal di rumah tusuk sate, teh bisa pada berantem, bisa ribut, tidak ada kedamaian katanya gitu. Bener Toput. Udah ayo. Aku harus lakuin sesuatu nih. Halo Mbak bisa kesini sekarang Mbak? Iya, rumah tusuk sate yang deket sama pos ronda. Iya sekarang juga ya Mbak. Iya, lagi ada yang aneh banget di sini. Apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Sebaiknya kamu berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya terserah aku lah. Yang penting setan di rumah ini tuh hilang, tau nggak? Saya paham kamu takut. Tapi apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Memanggil dukun seperti itu berarti kamu musyrik. Tidak percaya dengan kekuatan Allah. Stop ya, stop. Aku tuh nggak butuh nasihat dari kamu. Aku bisa ngurusin diri aku sendiri. Mendingan kamu urusin aja deh urusan kamu.
Mbah. Tapi Mbah bener-bener bisa ngusir hantu kan? Soalnya saya udah gak tenang banget sama rumah ini. Ini cuma ya soal energi negatif. Nanti saya bersihkan. Tenang, ini energinya baru mulai bereaksi. Mbak, tunggu di luar aja ya. Biar saya urus bagian dalam. Iya Mbah. Mbah hati-hati ya Mbah. Iya. Wah, lumayan nih. Banyak barang yang bisa gue curi. Mbah kenapa Mbah? Setan di sini tidak mempan dengan jambi-jambi saya. Iya terus gimana Mbah? Pokoknya saya nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Gimana sih? Udah dibayar juga malah kabur. Aduh tolong. Aduh tolong. Aduh sakit. Lurusin lagi. Mbak nggak apa-apa Mbak. Kenapa bisa jatuh, Mbak? Tadi aku lihat hantu di rumah sana. Tunggu lagi, ya udah Mbak, tenang dulu ya. Aduh nggak bisa. Ini ada apa ya? Katanya Mbak ini ngeliat hantu di rumah itu. Hantu? Aku harus cari dukun yang lebih sakti. Kalau enggak, rumah ini nggak bisa ditempatin. Anak! Iya Bu, lama banget sih dipanggil. Anak, kamu punya kenalan orang pintar atau dukun gitu yang bisa ngusir hantu di rumah ini? Orang pintar? Iya. Punya nggak? Tapi kamu jangan bilang-bilang sama Mas Ferdi ya. Kamu mesti janji. Kayaknya aku punya kenalan deh, Bu. Orangnya lumayan terkenal di kampung sebelah. Terkenal? Siapa yang terkenal? Siapa? Kamu ngomongin apa barusan? Jadi ada biduan baru terkenal gitu di kampung sebelah. Jadi itu banyak ibu-ibu yang ngomongin. Ya udah, sekarang
kamu tuh mendingan gak usah gosip sama ibu-ibu. Gak bagus. Udah aku capek. Iya, Mas. Ini. Jidan? Loh, kamu kok pagi-pagi udah di sini? Iya, aku mau minta tolong sama kamu. Aku butuh bantuan kamu untuk nemenin aku ke rumah yang aku ceritain kemarin. Soalnya aku ngerasa aku belum tenang kalau belum ke rumah itu. Ya, tapi kalau misalkan kamu nggak sibuk. Nggak kok, bisa. Aku temenin kamu ya. Aini? Maya? Aini, aku juga ikut ya. Aku habis ngeliat sesuatu yang aneh di rumah itu. Maya, biar aku aja yang temenin Aini. Kamu standby di yayasan. Kita bagi tugas ya. Kamu urusin urusan yang ada di yayasan dan aku temenin Aini hari ini. Ya ini, kita jalan sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah ini ada penunggunya. Jin. Ini Jin. Dan dia tidak suka tempatnya ini ditempatin. Mbah, tapi dia bisa pergi kan? Bisa. Bisa sekali. Tapi sangat sulit sekali untuk dikerjakan secara biasa. Kalau Mbak mau tetap saya melakukan ini, bayarannya tidak kecil. Karena jin ini sungguh-sungguh sulit. Segala lagi Ferdi? dokumen gue. Mas? Iya. Bagaimana keadaan rumahnya, Mas? Soalnya kemarin Citra minta dicariin rumah yang lain. Citra ini lama-lama tambah nyebelin ya. Ini rumah ini tuh baik-baik aja. Citra itu terlalu kebanyakan dengerin omongan orang. Kamu nggak usah dengerin dia. Dia tuh terlalu banyak halu. Mungkin sebaiknya kamu perbanyak beribadah dan berdoa. Atau kalau perlu dibikin pengajian di rumah ini. Satu lagi, saya tegaskan ke kalian berdua ya. Selain saya nggak percaya hantu, saya juga nggak percaya sama doa-doa yang kalian maksud itu. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Iya, Mbak. Makasih. Ini. Siapa tadi orang di depan? Tukang listrik. Oh, tukang listrik. Ingat ya, kamu jangan ngelakuin hal-hal aneh di rumah ini. Apalagi kamu ngomong yang enggak sama Aini. Aku tuh udah capek sama urusan ini. Aku harus tetap melanjutkan rencanaku. Aini, kamu kenapa dari tadi diem aja? Tadi aku jadi kepikiran sama penglihatan yang aku lihat. Aku ngerasa Mas Ferdi dalam bahaya. Aku nggak akan pernah bosan untuk bilang ke kamu kalau jangan ngelakuin semuanya sendirian. Apapun yang kamu pikirin, jangan biarin diri kamu ada di dalam bahaya, apalagi sampai terluka, ya. Tapi aku harus nolongin Mas Ferdi. Aku harus bantuin dia sih, Dan.
Ini aku ngerti niat baik kamu. Tapi jangan nekat ini. Kalau misal kamu butuh apapun, kamu ngomong sama aku. Aku pasti akan bantu kamu. Ya. Sorry ya, aku nggak bisa nih datang arisan lagi. Gimana kalau uangnya aku transfer aja ya? Iya, kali ini beneran aku transfer kok, nggak bakal lupa kayak kemarin, oke? Ya, biasalah, aku lagi sibuk banget bagi-bagi makanan gratis ke yayasan. Bisa aja. Oke deh, dadah. Mas, bagi uang dong buat bayar arisan. Kamu bisa nggak? Stop arisan gak guna itu. Kamu nggak lihat apa? Pengeluaran kita lagi banyak. Kita baru aja pindahan ke sini loh. Ya nggak bisa dong mas, aku mesti bayar uang arisan ya. Nggak ada. Mas, aku tuh udah ngunggak berapa lama loh. Malu lah kalau misalkan aku nggak bayar uang arisan. Mana sih kamu? Sekali lagi, itu urusan kamu. Uangnya nggak ada. Kalau nggak dikasih duit gini, aku gadein aja nih BPKB mobilnya Mas Ferdi. Pak, ini kopinya. Anak-anak. Bisa Pak. Sini. Kamu mau nggak pijitin aku? Pak, saya nggak enak sama Bu Citra. Pak. Ini. Mas Ferdi. Mas, masih banyak kerjaannya. Banyak. Oh ya, aku hari ini meeting di kantor sampai malam. Jadi aku bakal pulang malam ya. Mas, jangan tinggalin aku dong, aku nggak mau. Nggak bisa kan ada anak. Aku pergi dulu ya. Mas. Bu, dukun yang mau membersihkan rumah akan melakukan ritual malam ini. Uang buat si dukun belum ada lagi. Aku harus cari BPKB-nya sampai ketemu. Apa itu Mbak? Iya Mbak, itu apaan ya? Kok bentuknya nyeremin gitu? Ini jimat. Sebagai penangkal gangguan di rumah ini. Mbak, kok lampunya kedap-kedip, Mbak, kenapa?
buntelan kapan dan rambut mayat ini justru akan mengundang makhluk gaib ke rumah ini. Dan dia akan panggil saya lagi. Mbah, tolong Mbah. Saya akan menaruh benda ini di tempat yang disembunyikan. Biar rumah ini terhindar dari gangguan gue. Penunggu rumah ini sudah saya usir. Sekarang rumah kamu sudah bersih. Mbah, makasih banyak ya Mbah. Itu maksudnya pembayarannya gimana, Bu? Oh iya, ini. Ini udah saya siapin. Makasih ya Mbah. Gitu dong, jangan lama-lama. Terima kasih. Makasih Mbah. Saya pamit. Iya, makasih ya Mbah. Semoga aja setelah diusir nih penunggu rumah ini sama orang pinter, nih rumah susuk sate kagak angker lagi nih. Iya kan? Biar warga tuh yang lewat sini biar nggak takut lagi, kasihan. Ini pasti ada yang ngusilin nih. Ronda kita biasanya nih. Bang Juki nih. Bang. Udah lo nggak usah ngeprank di situ bang. Tahu kagak lucu. Kagak lucu nih udah gelap gini nih. Wah kamu sih orang berani semua nih. Udah keluar. Tahu. Nggak takut. Yakin aja. Bang. Nggak ada. Itu suara siapa tuh? Tadi dari sini bang, suaranya. Iya, dari sini nih suaranya nih. Iya. Minggat loh. Aduh. Apa itu? Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh bang. Setan. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Jangan tinggal. Ana, kamu mainin saklar ya, Nak? Ana, kamu jangan macem-macem ya, Nak? Ana! Hantunya masih ada, Ana. Itu tadi bangkunya jatuh sendiri, Ana. Kamu gimana sih? Hah? Orang pintar yang kamu rekomendasiin tuh gak bener-bener ngilangin hantu, Ana. Tapi Bu, Mbak Dukun itu rekomendasi banyak orang. Dan dia bilang udah berhasil usir hantunya. Aduh, saya gak peduli deh. Sekarang juga kamu telepon itu orang pintar dan bilang kalau misalkan hantu di rumah itu belum hilang. Cepet. Iya. Bentar ya, Bu ya. Kamu tau nggak? Pagi-pagi aku nyuruh kamu datang sini ngapain? Ada apa lagi, Cit? Semalam aku tuh diteror sama hantu, tau nggak? Emang aku tuh dari awal tuh udah yakin banget ya. Kalau rumah tusuk sate ini tuh emang berhantu, tau nggak? Cerita hantu rumah tusuk sate itu cuma mitos. Kenapa sih kamu tuh khayal banget? Apa mesti aku rekam dulu kejadian semalam? Yang ada aku keburu mati, tau nggak? Astagfirullahaladzim, bukan kayak gitu, Citra. Gini. Ini. Jiren. Kenapa? Ada apa ini? Ini, Kak Aini tuh ngejual rumah berhantu, tau nggak? Saya rasa Aini nggak mungkin melakukan itu.
Lagi pula, rumah tusuk sate yang berhantu itu cuma mitos. Suasana rumah ini jadi nggak nyaman karena kelalaian kamu sendiri. Maksud kamu tuh apa ya? Maksudnya, ya, kamu terlalu percaya dengan orang yang jelas-jelas musyrik. Kamu ngapain sih debat di sini? Pagi-pagi udah debat aja. Masuk nggak? Masuk. Nah, ini. Iya. Jadi selama ini, kamu ngundang orang pintar ke rumah ini tanpa sepengetahuan aku. Mas, aku kan usaha mas, supaya rumah ini tuh nggak dihantuin terus. Hantu! Kuak aku! Terus, dari mana kamu dapat duit buat bayar orang itu? Aku gadein BPKB mobil kamu mas. Gadai BPKB mobil. Keterlaluan kamu. Mas, kamu mau tampar aku mas? Tampar aku mas, tampar! Kamu tuh emang udah gak peduli lagi sama aku ya mas? Tampar aku mas, tampar! Keterlaluan kamu. Kamu udah keterlaluan! Iya, emang semua itu salah kamu mas. Kesalahan kamu yang bikin hidup kita tuh menderita mas. Semuanya aja aku disalahin. Kamu nggak sadar apa? Kita itu sebuah kekurangan sekarang. Ditambah lagi sekarang apa coba? Kamu gadein BPKB mobil. Ya udah mas, stop! Muak ya aku ngomong sama kamu ya. Keluhan aku tuh gak pernah kamu dengerin. Sama aku juga muak! Zidan, makasih banyak banget ya tadi kamu udah bantuin aku. Kamu juga ngebantu ngejelasin sama Citra. Sama-sama. Udah, nggak usah terlalu dipikirin. Cuman aku jadi kepikiran sih. Bisa aja yang dibilang sama Citra itu benar. Aini, kamu nggak perlu nyesel seperti itu. Bukan karena letak rumahnya yang tusuk sate yang membuat rumah itu jadi diganggu. Tapi karena memang Citra pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Itu sebabnya mereka diganggu di rumah itu. Kenapa kamu bisa seyakin itu, Zidan? Aini, mendingan sekarang kita jalan. Zidan, Aini. Mai? Oh, ternyata alasan kamu lama jemput aku karena kamu mau nemenin Aini dulu ya. Maaf Maya, bukan seperti itu. Kebetulan aja aku ketemu Aini. Iya, enggak. Bukan kayak gitu, Maya. Emang tadi kita nggak sengaja ketemu di sini. Ya, oke. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi lain kali mungkin lihat situasi sama kondisi dulu kali ya. Kan kita jadi molor ini untuk meeting sama kliennya. Udah. Sebaiknya kita jalan sekarang, karena kalau lebih lama bisa makin terlambat nanti ketemu klien. Aini, kita antar aja sekalian, searah kebetulan. Yuk. Gak usah repot-repot, Zidan. Gak apa-apa, aku balik sendiri aja nanti. Soalnya aku masih survei di sekitaran sini dulu. Ya udah, kalau gitu. Kita jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Gak ada apa-apa, aku cuma pengen ditemenin kamu aja. Citra lagi keluar. Tapi saya nggak enak, Pak, kalau Bapak ada di kamar saya. Saya takut Bu Citra lihat dan mikir macem-macem, Pak. Ana, mikir macam-macam gimana sih? Aku tuh kesini cuma pengen ditemenin kamu aja. Astagfirullah, Pak, jangan kayak gini. Nah, aku tuh lagi pusing, stres, kamu tahu kan?
Aku tuh lagi banyak banget kerjaan, lagi banyak banget masalah. Tuh lihat, aku tuh demam banget tuh lihat tuh. Pak, jangan kayak gini, Pak. Lepasin saya, Pak. Anak, dengerin saya. Kamu ingat, siapa yang ngobatin ibu kamu? Saya. Saya minta tolong kamu untuk temenin dan juga pijitin saya. Masa kamu nggak mau sih? Sini, pijitin saya. Pak, tapi Pak... Enak, sini. Kamu duduk. Nah, yang ini. Semalam tuh, saya kan ngeronda lewatin rumah tusuk sate itu. Terus? Saya malah digangguin sama setan. Hah? Ih, serem ih. Serius? Kayaknya itu setan baper kali ya, gara-gara saya omongin. Makanya jangan diomongin ya. Iya bener banget, tetangga di belakang rumah saya juga tuh digangguin pas dia lagi naik motor. Ya, untung aja aku gak lewat situ toh. Tapi gue baru aneh nih, ada dedemit baper. Jangan-jangan lagi disebut nama itu. Wakamsi, atunya pokok nama ieu teh kalian teh harus tahu dengekeunnya sing benernya. Eta teh tadi Iput denger kalau si Citra teh marahin Aini di depan semua Wakamsi kitunya. Eta teh mereka teh bahas masalah rumah tusuk sate. Dateng heboh. Oh, Yen, putarasi. Sedikit doang. Hari mana itu kunaon ih? Kita baru abis ngebahas masalah entu rumah, cuy. Jangan disebut-sebut lagi. Aduh, Emang nggak kunaon? dedemitnya baper. Aku masih kepikiran sama rumah ini. Kayaknya aku harus cek kondisi Citra ke dalam deh. Aini aku. Jadi, Kamu ngapain di sini? Kaki kamu terkilir Aini. Sini, aku bantu. Udah. Jangan dipaksain. Kalau dipaksain, nanti lebih parah. Yaudah. Aku ngeliat hantu di depan rumahnya Citra. Ya udah. Sekarang sebaiknya aku antar kamu pulang. Ya. Kita bisa lanjutin penyelidikan ini nanti. Kalau dipaksa makin parah nanti kakinya. Ayo. Sini. Aku bisa sendiri kok. Beneran? Sini. Aku gendong. Anak, bikinin saya minum ya, nanti taruh di kamar. Anak, kamu gak sopan banget sih. Bukannya ngejawab kek. Anak. Ibu manggil saya, Bu. Kok kamu di situ? Saya dari kamar tadi, Bu. Kenapa, Bu? Makasih banyak ya Jidan. Tadi kamu udah nolongin aku. Emang sudah seharusnya kita, sesama manusia saling membantu. Aku pamit dulu ya. Makasih banyak ya Najidan udah bantuin Aini. Dengan senang hati. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini, tahu nggak? Dulu waktu ibu sama ayah pertama kali, malah ibu loh yang menyatakan perasaan ibu. Ibu ngomong langsung ke ayah pada waktu itu. Gue bilang ke ibu suka sama ayah. Ibu, apa-apaan sih tumben banget tiba-tiba cerita masa lalu. Ya
Kan ibu cuma bilang aja. Siapa tahu dengan ibu cerita masa lalu, terus ada yang termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ibu, Uang sisa gadai BPKB kemarin kemana? Kasih ke aku biar aku cepet tebus tuh mobil. Udah habis? Kamu tuh keterlaluan banget ya. Uang BPKB mobil dihabisan sama kamu. Terus sekarang buat nebusnya dari mana? Mas, sepenuhnya tuh gak semua salah aku ya, Mas. Ini semua tuh juga gara-gara kamu, Mas. Aku terpaksa ngelakuin semua ini karena emang aku takut buat tinggal di rumah selama ini. Alah, itu lagi. Bosan aku. Mas, aku nyesel ya nikah sama kamu, Mas. Terserah. Anak! 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 Iya, Bu. Lama banget sih kalau dipanggil. Dukun kemarin yang kamu bawa ke sini gimana? Udah ada kabar belum? belum Bu. Saya mau ketemu sama dukun itu secepatnya. Ya Bu. Ayo cepetan suruh dia datang. Capek kok nggak? Ada yang mau aku omongin sama kamu. Ada apa ini? Zidan, aku suka sama kamu. Aku selalu nyaman kalau aku ada di dekat kamu. Aku sayang sama kamu, Zidan. Kamu juga sayang kan, Zidan, sama aku? Iya, Maya. Tentu saja. Aku sayang sama kamu. Sama seperti aku menyayangi semua orang yang ada di yayasan ini. Dan semua warga kampung yang ada di sini. Aku sayang sama mereka. Kita sebagai saudara seiman, bukannya kita harus saling menyayangi. Ada baiknya aku nggak nyatain perasaan ke Zidan kalau ternyata memang jawabannya seperti ini. Tapi paling nggak aku lega. Zidan ternyata nggak punya perasaan apa-apa sama Maya. Aini, jadi yang tadi kamu mau bilang apa ya? Gimana sih? Saya minta Mbah untuk bikin rumah saya tuh nggak angker lagi. Tapi kok malah makin parah ya? Jin di rumah kamu itu emang kuat. Jadi susah untuk diusir. Ya saya nggak peduli lah. Kan saya udah bayar Mbah. Saya cuma terima jadi aja. Kalau nggak gini aja deh. Balikin uang saya. Gini aja, saya bakal kasih kamu jimat lagi untuk memperbaiki kesalahan saya kemarin. Ini jimat, penjaga rumah, berasal dari tanah kuburan. Yakin berhasil nggak, Mbah? Ini lebih kuat, lebih bagus, lebih mudah. Isi bungkusan ini, sebarkan di depan rumah. Kalau nggak berhasil gimana? Uang kamu akan saya kembalikan. Awas aja ya, Mbah. Kalau kali ini nggak berhasil. Jimat itu bukan untuk mengusir,
tapi akan mendatangkan para lembut di rumah itu. Dan keluarga mereka akan jadi hancur. Hancur seperti mereka menghancurkan masa depan anak. Mumpung Citra lagi nggak ada, aku bisa leluasa deketin Ana lagi. Diam kamu. Nggak! Diam. Kamu pelan-pelan aja, kayak dulu gitu. Pelan-pelan. Aku nggak. Enggak, aku gak akan diam kayak sebelumnya. Kalau Bapak mendekat, aku akan teriak biar semua orang tahu. Kamu diam. Kalau kamu berani berontak lagi, aku akan sakitin ibu kamu. Kamu ngapain sih? Peluk aku kan majikan kamu, jangan kurang ajar loh kamu. Mas, kenapa kamu diem aja dipeluk sama dia, Mas? Ternyata kamu tuh juga mata keranjang, Mas. Sama aja kayak perempuan murahan ini. Aku gak kayak gitu, Bu. Kita kamu masih cinta. Rasanya. Bu. Aku tega sama aku. Siapa di situ? Siapa kamu? Ana? Kamu... Ini usaha terakhir aku untuk ngilangin gangguan goib yang ada di rumah ini. Kalau sampai gagal juga, mendingan aku balik aja ke rumah orang tua.
Cid, please dong, kamu gak usah marah lagi sama aku. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak tahu ya Mas, aku mesti percaya sama siapa. Gara-gara kamu sama rumah ini tuh aku jadi gila, tau nggak? Maksud kamu apa sih? Jadi kamu gak percaya sama suami kamu sendiri? Mas, lampunya Mas. Ini masih gimana dong Mas? Mas. Coba Mas periksa deh, pasti ada sesuatu itu di dalam Mas. Coba Mas periksa. Kamu sabar. Coba pelan-pelan Mas, pelan-pelan Mas. Lukisan apa ini? Gak ada apa-apa. Ini kenapa rumah ini jadi ruin gini sih? Mas, padahal tadi aku udah taburin jimat pagar gaib di sekeliling rumah. Dan Dukun juga bilang katanya jin tuh gak bakal masuk, tapi kenapa jadi kayak gini sih? Citra, jimat apa lagi sih? Kamu ngapain sih ngelakuin hal kayak gitu lagi? Sih, jangan kayak gitu sih, kamu kayak aku takut nih. Yaudah kita pergi aja nih Mas dari rumah ini. Ayo cepetan. Rumah, aku takut. Kamu sabar. Sekarang kita keluar dari rumah ini. Ya udah Mas, kamu. Mas, buruan Mas, buka pintunya. Kamu bisa sabar gak? Aku lagi buka pintu ini. Gak usah teriak-teriak, aku panik. Sebenarnya kenapa kamu pakai baju hantu kayak gini? Ana, dengan kamu berbagi cerita sama aku, itu mungkin bisa mengurangi beban di hati kamu. Dan siapa tahu aku bisa ngebantu kamu. Sebenarnya ada apa, Pak? Mau saya buatin sesuatu? Iya. Aku mau kamu puasin aku, Ana. Maksudnya, Pak? Pak? Jangan macam-macam, Pak. Mau Bapak yang keluar atau saya yang pergi dari sini? Ana! Diam! Astagfirullahaladzim. Ini bener-bener keterlaluan. Mas Ferdi mau m***in kamu. Aku gak bisa biarin ini, anak. Perbuatan dia itu udah termasuk kriminal. Diminum dulu ya, Nak. Biar kamu tenang. Sebenarnya aku udah minta tolong sama Pak D untuk melakukan sesuatu ke aku. Ana udah gak sanggup, Pak D. Ana udah hancur. Ana mau aja. Jangan dong. Kasihan ibumu.
Laki yang telah menghancurkan masa depan kamu harus hancur bersama keluarganya. Tapi Ana udah nggak betah tinggal di rumah itu, Pak De. Kamu harus kuat, Ana. Pak De yang akan membalaskan dendam kamu, Ana. Dan kamu jangan pergi dari rumah itu. Kamu harus melihat bagaimana mereka menderita. Aku pakai baju hantu kayak gini juga karena ide dari Pak De. Setelah itu aku bener-bener gak tahu apa yang Pak De lakukan ke rumah tusuk sate itu. Astagfirullahaladzim. Ibu sangat maklum dan sangat mengerti dengan apa yang kamu lakukan. Dan yang kamu lakukan itu juga sebenarnya kan untuk ibu kamu. Tapi apa yang dilakukan Ferdi terhadap kamu itu benar-benar gak pantas. Aku harus ngomong sama Ferdi. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mas Ferdi! Mas gak apa-apa mas! Mas, sebenarnya kenapa sih? Kok makhluk-makhluk ini jadi nyerang kita kayak gini? Mana aku tahu? Apa kita bikin salah mas? Kamu harus membayar kesalahanmu, Ferdi. Kamu harus... Maaf, Ana. Aku salah. Jangan aku. Mas, apa maksudnya? Jangan aku. Aku. Itu kan suara Citra. Ana, kita harus masuk ke dalam. Dikunci, Ay. Kita nggak bisa masuk. Mas Ferdi, mas, sebenarnya ada apa sih mas? Hah? Mas, kasih tahu aku mas, kasih tahu aku. Citra, aku minta maaf sama kamu. Sebetulnya aku telah menodai Ana. Aku menyesal. Aku minta maaf dan tolong sampaikan maafku sama Ana. Mas Ferdi, mas bangun mas. Ana, kayaknya rumah ini udah dipenuhi sama makhluk halus. Kita coba lewat jendela samping kamarku aja ya. Gimana? Ya. Citra! Ya Allah,
naga-naganya. Ini mah udah ada kejadian di dalam. Sebabnya noh, gaduh bener suaranya. Oh iya, ya, kayaknya lebih dari satu orang di dalam toh. Tolong lepasin Citra, tolong lepasin. Citra! Ya! Suara ini. Bu bangun, Bu. Ini aku Aini, Citra. Tete beneran Aini, buruan atau salametkeun. Ayo dobrak. Buruan, udah deh, gua aja yang dobrak. Ini. Ya Allah, tolong lindungi kami. Tolong kirimkan pertolongan-Mu. Siapapun, tolong selamatkan kami. Tidak. Maya, aku mau berterima kasih karena kamu mau ikut meeting sampai lembur seperti ini. Iya, sama-sama Zidan. Karena ini udah malam juga, mau nggak kamu anterin aku pulang sekalian? Maaf, Maya, aku masih ada keperluan lain ya. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zidan? Apa ya Zidan tiba-tiba buru-buru kayak gitu? Dia mau ngapain? Aini, sebaiknya kalian tunggu di kamar. Masih ada benda goib yang harus aku temukan dan harus aku musnahkan. Citra. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan kuasa Allah bisa menghancurkan barang ini. Kurang ajar. Ada yang menyerang aku. Kurang ajar. Kurang ajar kamu. Peggy! Aduh, kayak kapal pecah gini tuh rumahnya. Aini. Aini. Yen. Bukan cuma korban jiwanya, iya teh ini berantakan, tinggal di rumah tehnya. Apa jangan-jangan ini teh karena rumah tusuk sate gitu? Itu tidak benar. Rumah tusuk sate yang membawa petaka hanyalah tahayul. Gangguan justru akan datang kalau kita semua lebih percaya dengan makhluk gaib daripada kita beribadah kepada Allah. Kayaknya semua ini terjadi karena kami. Hah? Maksudnya teh naon? Saya dan Mas Ferdi banyak buat dosa. Bahkan saya minta tolong sama dukun. Iya, makanya sekarang Mas Ferdi jadi kena korbannya.
Bapak Ibu berkenan kita sama-sama mengurus jenazah Ferdi. Jangan sampai ikut yang ngangkatnya. Pak Mali. Bukan murimnya. Aku minta maaf Bu Citra. Ini semua gara-gara aku. Dukun yang selama ini membantu kami itu adalah Pak Ade aku. Pamannya toh. Pak Ade cuma niat membantu aku, tapi aku nggak nyangka perlakuannya bisa sejauh ini. Aku nggak tahu perlakuan beliau bisa mencelakai orang. Aku minta maaf ya. Enggak, Nak. Setelah aku tahu kalau Mas Ferdi udah menodai kamu, apa yang kamu lakuin tuh nggak salah. Tetap aku minta maaf. Aku yang minta maaf ya. Karena selama ini aku selalu kasar sama kamu. Aku gak pernah baik sama kamu. Aku minta maaf ya. Biarlah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Agar kita lebih perbanyak ibadah kita daripada percaya dengan tahayul dan makhluk-makhluk gaib. Agar supaya rumah yang kita tempati terus memberikan rasa aman dan nyaman. Aini, aku minta tolong ya sama kamu. Setelah selesai pemakamannya Mas Ferdi, tolong jual rumah aku ya. Mungkin aku bakal tinggal sama orang tua aku. Aku minta tolong ya. Kata Dani, tadi pintu rumah ini susah didobrak dari luar. Tapi kok Jidan bisa masuk terus nyelamatin aku ya?